Ini benar-benar berbahaya. Suara Raja Roh Ular datang dari atas. Pukulan Yin Chun benar-benar melebihi harapan Ni, dan itu mampu menghancurkan penghalang penuntunnya sendiri. Penghalang penuntun adalah bola yang melindungi koordinat, dan bola ini adalah batu ruang penuntun yang paling kuat. Saat itu, Xin sendiri juga ketakutan. Untungnya, cahaya hitam menembak pada saat kritis dan melindungi koordinatnya sendiri. Jika tidak, kemungkinan besar akan terbalik di selokan. Jahat, apa yang kamu lakukan pada raja kami? Dagu Yang Tian meraung. Apa yang kamu lakukan? Raja Roh Ular berkata dengan tenang, aku baru saja memberikan kutukan kecil pada tubuhnya yang aneh, Raja. Roh Ular berkata dengan ringan, tetapi kutukan itu tidak sederhana. Tidak peduli seberapa kuat kutukannya, itu hanya dapat memengaruhi keadaan saat ini, dan kutukannya secara langsung memengaruhi koordinat. Batalkan kutukannya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dagu menunjukkan dua taring, dan wajah Mongkia itu penuh dengan niat membunuh. Terserah kamu. Raja Roh Ular berkata dengan enteng. Raja Kera Besar sangat terkenal saat itu, mengaku sebagai yang terkuat di bawah 4 Raja Roh Agung, tetapi masih ada celah penting antara kekuatannya dan 4 Raja Roh Agung. Terlebih lagi, Raja Kera Besar sekarang adalah tubuh yang berbahaya. Setelah sekian lama di penjara di Pulau Yejian, kekuatannya tidak banyak meningkat. Terserah aku. Dada Dagu dipenuhi amarah, dan ketakutannya terhadap Raja Ular terlempar dari langit. Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tanah di sekitarnya berbalik satu persatu, dan Dagu menghancurkan menuju ular seperti bintang jatuh Spirit King. Kasihan, Raja Roh Ular tidak banyak bergerak. Ada dinding ruang tak terlihat antara itu dan Dagu. Boom! Dagu langsung menabrak dinding angkasa, bagian atas tubuhnya tidak bisa menopang tubuhnya, seperti moluska yang terjepit. Segera setelah Dagu, dinding ruang muncul di kiri, kanan, depan, belakang, dan bahkan di bawah, membentuk kubus transparan untuk menjebak Dagu di dalamnya. Kubusnya masih menyusut. Tubuh Dagu yang kekar, kuat dan berbahaya perlahan menyusut, perlahan mengisi celah di dinding ruang, dan akhirnya Dagu pun menjadi kubus putih, bagaimana bentuknya bisa terlihat. Itu juga karena tubuh pengkhianat adalah bentuk yang sangat istimewa. Jika diganti dengan tubuh fisik dan diremas menjadi kubus, dikhawatirkan akan bercampur dengan daging dan darah hingga mati dan tidak bisa mati lagi. Tubuh spasial masih menyusut, dan tubuh berbahaya yang tingginya beberapa kaki akhirnya berubah menjadi persegi setinggi 3 kaki dan lebar 3 kaki. Pria lemah Raja Roh Ular berbicara. Dan segera merasakan gelombang ruang, berkata dengan dingin, mencari kematian keduanya ingin menyelamatkan Dagu secara diam-diam. Mereka tidak bisa melihat bola melayang di udara, tapi mereka masih harus berjuang untuk menahan tubuh luar angkasa Dagu. Raja Yi telah berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bergerak, tetapi ketika dia menemukan bahwa Konggu telah menghilang secara tiba-tiba, dia juga berubah menjadi angin yang tidak terlihat dan melewatinya. Tapi bagaimana Raja Roh Ular itu ada? Dengan adanya Guiding Space Stone dan Limited Omniscience Stone, tidak ada seorang pun di area ini yang dapat melawan mereka. Bahkan jika Raja Roh Monkey baru saja mati, itu karena Tuoda, jika tidak, meskipun Raja Roh Monkey memiliki semua kemampuan, sama sekali tidak ada peluang untuk mengancamnya. Kalian berdua, pergilah ke neraka. Mendengar ini, Raja Yi mengangkat sayapnya dengan ringan. Tapi sayapnya patah bahkan sebelum bisa dibuka, dan ruang persegi menjebaknya, dan hanya mendengar klik, 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 dan Raja Sayap berubah menjadi kubus hijau zamrud. Situasi Konggu sama dengan situasi Dagu, dikompresi menjadi kubus putih oleh ruang dan tidak bisa bergerak. Setelah membuang mereka, Raja Roh Ular memberi perintah, Suangki, bunuh, pertempuran ini selesai. Ular Suangki menunggu di tempat dengan sekelompok roh ular, dan sekarang Raja Roh Ular memberi perintah, ular bifit membuat suara mendesis, dan semua roh ular mengelilingi altar bumi. Di ruang tak terbatas, jumlah monster dengan 2 kaki dan 2 penjepit semakin sedikit. Jumlah Luo Zeng yang mengambang di kehampaan semakin meningkat. Meskipun epi yang tidak teratur masih membuat monster dalam aliran yang stabil, kecepatan pembuatan semakin lambat, dan kualitas monster ini semakin buruk, yang tidak cukup untuk membunuh replika Luo Zeng. Abis. Perang sudah berakhir, kamu kalah, kata Luo Zeng dengan senyum di wajahnya. Bahkan jika epi yang tidak beraturan berubah menjadi pedang kematian, energinya masih terbatas. Punggung Luo Zeng dikonsumsi oleh tanah kelahiran, dan dia akhirnya bisa menjadi tak terkalahkan, salah memilih perang gesekan untuk epi yang tidak teratur. Ketika monster terakhir dibunuh oleh pasukan Luo Zeng, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan replika itu terbang menuju Luo Zeng, berubah menjadi titik cahaya kecil dan menyatu dengan dantian Luo Zeng.
Baju besi hitam yang berat masih diam-diam memegang pedang kematian. Api yang tidak beraturan memiliki emosi, dan emosi ini tidak dirasakan oleh orang luar, hanya diketahui oleh pemiliknya. Kusu dapat dengan jelas merasakan frustrasi dari api yang tidak beraturan. Mendorong pedangku sedemikian rupa. Bitter Tree tidak pernah merasakan emosi seperti ini di api yang tidak teratur. Setiap kali dia memegang pedang ini, dia bisa merasakan semangat juang penuh dan gairah jiwa. Bahkan setelah dia menjadi tubuh yang berbahaya, api yang tidak beraturan itu tetap setia menjaga pohon pahit itu. Selama bertahun-tahun ketika dia tidak bisa bergerak, pedang ini masih berlatih sendiri. Meskipun Kusu ingin bertarung melawan api yang tidak teratur, tetapi pada saat ini dia berharap Luo Zeng akan menang. Kusu sedikit senang saat ini depresi datang, meski kali ini kebahagiaan semacam ini agak kontradiktif. Tapi depresi ini hanya sesaat, dan kemudian Kusu merasakan tekad besar yang disampaikan oleh api yang tidak beraturan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kusu terkejut. Pedang kematian adalah bentuk terakhir dari api tidak beraturan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan lawan dalam bentuk ini, situasinya sudah pasti. Dunia tanpa batas yang awalnya diperluas tiba-tiba menyusut dan menghilang, dan Luo Zeng kembali ke Istana Batu. Segera setelah itu, baju besi berat hitam mengangkat pedang berat yang tidak beraturan ke arah Luo Zeng, dan bintik-bintik cahaya putih dan embusan napas dingin keluar dari tubuh pedang. Apakah kamu masih ingin bertarung? Luo Zeng mengerutkan kening. Sarana api yang tidak teratur mungkin kuat, tetapi Luo Zeng telah menemukan cara untuk menghadapinya, sepertinya pedang ini masih memiliki sarana terakhir. Tapi di luar dugaan Luo Zeng, api yang tidak beraturan itu tidak melancarkan serangan. Bintik cahaya putih dan atmosfer dingin benar-benar menciptakan penjara yang dingin, dan kemudian titik cahaya putih itu menghantam baju besi yang berat. Lapisan embun beku muncul dan terkondensasi menjadi balok es padat, menyegel semua pedang dan baju besi berat di dalamnya. Apa artinya ini? Luo Zeng merasa luar biasa. Pedang ini memiliki roh. Ia tahu bahwa itu bukan lawanmu. Ia tidak dapat melindungi pohon pahit dalam baju besi berat hitam. Ia hanya dapat membekukan dirinya sendiri, kata Taisang Laojun. Bahkan saat ini, dia masih melindungi tuannya. Pedang ini setia. Luo Zeng melangkah maju, mengulurkan tangan dan menjatuhkan lapisan es padat pada baju besi hitam yang berat, dan embun beku yang membeku di tangannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lakukan saja dia seperti ini. Luo Zeng bertanya. Tidak sulit untuk menembus lapisan es ini dengan kekuatan Luo Zeng, pertanyaannya adalah apakah perlu melakukannya. Tuan pohon pahit belum bangun, saya pikir lebih baik untuk memindahkannya sepenuhnya. Taisang Laojun menyarankan. Dia melakukannya untuk menghormati pohon pahit. Lagi pula, baju besi berat hitam itu berisi Raja Roh Manusia. Ya, Luo Zeng mengangguk. Pindahkan pohon pahit terlebih dahulu lalu buat keputusan, mungkin Anda bisa menemukan cara untuk membangkitkan pohon pahit. Tetapi pada saat ini, suara Yuan Sheng Sui keluar, Luo Zeng, bongkar baju besi dan pedang hitam yang berat. Luo Zeng sedikit terkejut, dan bertanya, mengapa? Kemampuan yang saya miliki sangat konsisten dengan kemampuan saya ingin menjelajahinya kata Yuan Sheng Sui. Kemampuan pedang ini untuk terus mengubah aturan benar-benar membuat Luo Zeng sangat terkesan. Jika orang lain datang, mustahil untuk keluar dari ruang tanpa batas itu. Saran Yuan Sheng Sui sejalan dengan niat Luo Zeng, tetapi dia masih ragu-ragu, apakah ini tidak sopan. Sekte roh manusia telah direduksi menjadi bidang seperti itu, rasa hormat dan tidak hormat apa yang ada. Yuan Sheng Sui bertanya jalan. Aku terlalu khawatir, Luo Zeng mengangguk. Luo Zeng membungkuk ke baju besi berat hitam, tujuan membobol tempat ini adalah untuk menyelamatkan Raja Roh Manusia. Aku benar-benar tidak ingin menyinggung. Jika ada pelanggaran, tolong tanyakan juga pada Haihan. Jadilah bijak. Lihat saja apakah itu mengerti. Setelah selesai berbicara, telapak tangan Luo Zeng menempel di permukaan es yang keras dan menepuknya dengan ringan. Boom! Suara teredam menyebar. Retakan berbentuk sarang lebah muncul di dalam es yang semula bening. Es batu seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya pecah di seluruh tanah. Melemparkan es batu seukuran jari ini ke negara besar manapun di dunia induk dapat mengubahnya menjadi dunia es dan salju selama beberapa tahun, dan setelah meleleh, itu bisa membentuk samudra. Api yang tidak beraturan jelas tidak berdamai. Meskipun tidak menyerang Luo Zeng lagi, pada saat es pecah, ia melepaskan titik cahaya putih lagi, dengan cepat membekukannya dan baju besi hitam yang berat. Seolah-olah dalam keadaan marah, dia melakukan perjuangan terakhir. Luo Zeng sekali lagi menghancurkan es.
Melihat api yang tidak beraturan ingin membekukan dirinya lagi, Luo Zeng meraih gagang pedang, dan pada saat yang sama, angin puyuh api keluar dari telapak tangannya. Huh, huh, huh. Diselimuti oleh angin puyuh api, udara dingin dari api yang tidak beraturan tidak bisa mengembun. Pedang ini masih belum direkonsiliasi, gemetar di tangan Luo Zeng dan mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Saat itu, api yang tidak beraturan itu diam-diam berkomunikasi dengan pohon pahit. Bitter Tree secara kasar mengetahui apa yang terjadi di luar, dan setelah merasakan keengganan dari api yang tidak beraturan, dia menyarankan, kamu sudah kalah. Menurut aturan, dia adalah tuanmu, dan aku menjadi tuanmu dengan cara yang sama saat itu. Pedang dan baju besi yang terbuat dari besi kehidupan ini ditemukan oleh Kusu dan Su di ruang angkasa yang dalam. Saat pertama kali bertemu dengannya, Bitter Tree mencoba segala cara untuk menaklukkannya. Setelah bertahun-tahun berteman, dia dan Jian telah menjadi rekan seperjuangan. Apa, kamu bilang kamu tidak memiliki pemilik saat itu, tetapi sekarang kamu memiliki pemilik. Kusu merasakan emosi dari api yang tidak beraturan lagi, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menurut standar dunia utama, aku sudah mati, sekarang kamu bahkan tidak bisa bangun, bagaimana kamu bisa menjadi tuanmu? Yang paling penting adalah dia bukan musuh kita, dia ada di sini untuk menyelamatkanku. Ya, saya percaya pada manusia ini. Dia adalah kelanjutan dari jiwa manusia kita, percayalah pada penilaianku, kamu bisa mempercayainya. Desah pohon pahit. Nyatanya, Bitter Tree mungkin tidak bisa mempercayai Luo Zeng. Tapi Luo Zeng di depannya mungkin satu-satunya jalan keluarnya, jika tidak, Bitter Tree mungkin akan terjebak secara permanen di sini. Setelah komunikasi ini, api yang tidak beraturan akhirnya berhenti bergetar. Luo Zeng menggenggam gagang pedang, menyeretnya dengan ringan, dan pedang panjang itu menunjuk lurus ke atas. Retakan di tubuh pedang memancarkan cahaya merah, dan emosi kerinduan diteruskan ke Luo Zeng. Ia sangat lapar, ia membutuhkan energi. Luo Zeng masih tidak tahu bagaimana merespons, darah asal telah merasakan, dan energi sebesar air laut mengalir ke lengan Luo Zeng dan menyatu menjadi pedang berat yang tidak beraturan. Api yang tidak beraturan tidak menolak energi yang diberikan oleh darah asal. Apakah pedang ini lahir bersamamu? Itu sangat cocok, canda Luo Zeng. Yuan Seng Sui berkata, saya tidak tahu, tapi saya harus memiliki hubungan dengannya. Setelah api yang tidak beraturan menyerap cukup energi, itu mengeluarkan suara mendengung, dan baju besi berat hitam itu hancur dengan sendirinya. Wow, helm, pelindung dada, pelindung punggung, bantalan bahu. Pecahan baju besi berat hitam yang dibongkar menyerbu ke arah Luo Zeng, dan mereka berpakaian rapi di antara napas. Armor ini, Luo Zeng masih terkejut, dan melihat seorang pengkhianat berdiri tak bergerak di tempatnya. Sosok pengkhianat ini kekar, tampan, dan ada rasa keberanian dan ketangkasan di antara alisnya. Ini adalah Raja Jiwa Manusia Pahit Pohon di baju besi berat hitam. Di dada Bitter Tree, ada dua salib emas mengambang perlahan, satu ke atas dan satu ke bawah, ini adalah koordinatnya. Tubuh seperti apa yang dimiliki senior Kusu? Luo Zeng bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, Taisang Laojun menjawab, dia bukan spesies pembunuh atau spesies yang baik. Jenis yang pendiam dan tidak bergerak adalah spesies yang tidur. Pohon pahit itu sendiri tidak menyerang Luo Zeng, tetapi menyerang Luo Zeng adalah pedangnya. Kalau begitu Luo Zeng hendak berbicara tentang bagaimana menangani tubuh aneh itu, ketika ada suara gemuruh di atas kepalanya, dan seluruh altar mulai bergetar. Tidak tahan, alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan dia tiba-tiba merasa mendesak. Dia tahu bahwa Raja Roh Ular pasti akan menyerang altar bumi, tetapi dia dapat mengumpulkan kekuatan roh manusia, roh monkey, dan roh burung untuk menahannya selama beberapa waktu. Jadi Luo Zeng mengorbankan ruang Sumeru, dan langsung melemparkan tubuh aneh dan koordinat Raja Roh Manusia ke dalamnya dan keluar dari Istana Batu. Ketika Luo Zeng membuka pintu, lelaki tua yang menjaga Istana Es itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua obsesi lelaki tua itu ada di pohon pahit, jadi dia secara alami peduli dengan semua yang ada di Aula Batu. Melihat baju besi berat berwarna hitam mendorong pintu keluar, lelaki tua itu tetap di tempatnya untuk sementara waktu, dan matanya yang tumpul tiba-tiba menjadi jernih. Lelaki tua itu berpikir bahwa pohon pahit telah terbangun, dan obsesinya terpuaskan dalam sekejap, dan dia langsung terbangun. Lord Bitter Tree, pria tua itu datang ke Luo Zeng dengan langkah cepat dan berlutut di depannya. Kamu, apakah kamu sudah bangun? Aku bukan rajamu, jelas Luo Zeng.
Pria tua itu perlahan bangkit dan melihat ke atas dengan wajah bingung. Kamu mengalahkan Tuan Kusu belum bangun. Tidak, tubuhnya yang aneh telah dimasukkan ke dalam ruang sumi, jawab Luo Zeng. Kenapa begitu? Pria tua itu cukup bersemangat. Luo Zeng melambaikan tangannya dan berkata, di luar altar sedang diserang oleh Raja Roh Ular, saya akan naik dulu dan kemudian berbicara. Setelah suara itu jatuh, Luo Zeng langsung pergi ke gerbang istana es tanpa tinggal. Lelaki tua itu berdiri di sana tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa pohon pahit itu diambil oleh manusia, jadi dia bergegas mengejar. Di altar bumi, Yuan Shi Tianzun dan partainya masih berjuang untuk mendukung. Dengan kekuatan roh monkey, roh burung dan roh manusia, sudah lebih dari cukup untuk melawan roh ular. Tetapi dengan tambahan Raja Roh Ular, keseimbangan kekuatan dengan cepat condong ke arah roh ular. His. Ketika ular Suangki bergegas ke altar lebih dulu, Xiagu dan Chun Gu datang dari kiri ke kanan. Monkey Spirit King, Dagu dan Konggu dikendalikan 2 atau 3 kali berturut-turut, tetapi moral para Master Monkey tidak ditekan, sebaliknya mereka penuh semangat juang dalam kemarahan mereka. Kedua Master Monkey menyeret serangkaian bayangan lewat, begitu cepat sehingga ular Bifid tidak bereaksi. Jika ada yang salah dengan raja kami, kalian semua akan dimakamkan bersamanya. Xiagu meraung, menyilangkan tangannya, dan tongkat hitam panjang muncul di tangannya. Tongkat hitam panjang itu sepertinya terbuat dari air, dan tinta terus berfluktuasi di tongkat itu. Saat mendekati ular berkaki 2, tongkat panjang hitam itu sudah sangat terfokus pada sisi ular berkaki 2. Wow, tongkat panjang yang terbuat dari tinta menyebar merata di permukaan tubuh ular berkaki 2 seperti percikan air. Xiagu adalah yang terlemah di antara para Master Monkey, tetapi ia memiliki kemampuan penyegelan terkuat. Secara alami, teknik penyegelan tinta ini tidak berasal dari Raja Roh Kera, tetapi kekuatan supernatural yang diteliti oleh Institut Dugaan Besar, dan itu juga merupakan salah satu kekuatan magis peringkat teratas di Institut Dugaan Besar. Potong menjadi 10.000 keping. Saat Xiagu melakukan teknik penyegelan tinta, Chun Gu mengikuti dari belakang. Kuku berwarna cerah telah tumbuh dari 10 jari Chun Gu. Kuku ini terbuat dari energi dan sangat tajam. Saya melihat Xiagu menggaruk tubuh ular Suangki dengan kedua tangan. Setelah disegel dengan tinta, ular Suangki menjadi sangat lambat, dan tubuh gelap itu sepertinya kehilangan ketangguhan unik dari tubuh aneh itu. Potong tubuhnya. Ular Suangki pada awalnya tidak memperhatikan Tuan Monkey. Lagi pula, ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan. Saya tidak menyangka bahwa setelah Xiagu dan Chun Gu bekerja sama, mereka dipukuli dan dilewatkan. Saat ini, sangat sulit baginya untuk melawan. Melihat sepertiga dari tubuh ular berkaki 2 itu terpotong-potong, 2 kekuatan di langit tiba-tiba ditekan. Xiagu dan Konggu, yang sedang bangkit untuk membunuh, merasakan tekanan berat di kepala mereka, dan mereka hampir terdorong ke tanah, ketika mereka berguling ke satu sisi untuk menghindari tekanan berat di kepala mereka, ruang dari segala arah ditekan ke arah mereka. Dalam sekejap mata, kedua Master Monkey berubah menjadi 2 batu bata berbentuk kubus. Ular Bifid memutar tubuhnya dengan keras, lalu melepaskan diri dari teknik penyegelan tinta, dikatakan dengan sedikit rasa malu di matanya, Raja. Tuan Monkey ini sudah kuat, tapi sekarang mereka bertarung dengan amarah, jadi berhati-hatilah, kata Raja Roh Ular. Iya, ular Bifid itu mengangguk, dan karena taji tulang menonjol dari tubuhnya, ia segera berenang menuju altar dengan kecepatan lebih cepat. Apakah itu Master Burung, Master Monkey, atau roh manusia? Selama mereka berani meninggalkan altar dan menyerang, mereka akan dikompresi menjadi batu bata persegi oleh Raja Roh Ular. Raja Roh Ular juga tidak membunuh mereka, dia hanya menjebak mereka di ruang sempit dan tidak bisa bergerak. Jumlah roh manusia, Raja Burung, dan Raja Monkey semakin sedikit. Yuan Shi Tianzun, Nuwa dan lainnya juga semakin jelek. Meski para pahlawan umat manusia menghadapi banyak situasi putus asa, lawan mereka saat itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang melihat Raja Roh Ular besar di udara, semua orang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka tidak pernah putus asa, tetapi lawan seperti itu terlalu kuat untuk dipahami, bagaimana cara melawannya. Lambat laun, Master Monkey diikat dalam kubus ruang angkasa satu persatu, tersebar di tanah di sekitar altar. Kemudian datanglah para Master Burung yang tidak bisa melarikan diri. Dan kemudian para roh. Pada akhirnya, hanya Yuan Shi Tianzun dan rombongannya yang tersisa, dan situasinya tampaknya kembali ke situasi semula, tetapi mereka tidak lagi memiliki kartu hall di tangan mereka. Raja Roh Ular menatap orang-orang di depannya, dan ada senyum tipis di kedalaman pupil ular itu. Lawan.
Mata Zurong melebar, dan panas yang bergolak menyebar kemana-mana. Pada saat ini, Zurong seperti dewa api yang turun, daging dan tulangnya berubah menjadi api magma. Wow, saat Zurong melompat, tekanan yang tak tertahankan menutupi kepalanya. Dalam sekejap, Zurong dikompresi menjadi kubus yang terbuat dari magma, dan jatuh ke altar bumi, tidak bisa bergerak. Omong-omong aku ingin berterima kasih, kata Raja Roh Ular dengan tenang. Terima kasih untuk apa? Yuan Shi Tianzun berkata dengan wajah muram. Saya tidak bisa mendapatkan beberapa hal, tetapi manusia bernama Luo Zeng berhasil, kata Raja Roh Ular. Raja Roh Ular, yang memiliki batu mahatau terbatas, memperhatikan setiap gerakan di altar. Luo Zeng menyelamatkan Raja Roh Manusia. Yuan Shi Tianzun berkata dan melihat ke bawah kebukaan persegi di belakangnya. Ya, murid-murid Raja Roh Ular bersinar terang, dia harapanmu dan harapanku. Mendengar ini, Nuwa, Fuxi, Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajah mereka. Harapan Raja Ular, saya tidak tahu apa artinya. Pada saat ini, terdengar suara dengung di bukaan persegi, diikuti semburan udara dingin yang menyembur darinya. Dadada, dengan semburan langkah kaki yang tajam, Luo Zeng, yang mengenakan baju besi hitam dan memegang epi, sudah menaiki tangga. Luo Zeng berdiri di titik tertinggi, melihat ke bawah ke daerah sekitarnya. Ketika dia melihat balok-balok yang berserakan di tanah, sudut matanya sedikit berkedut, dan kemudian dia menatap Raja Ular di langit, kamu telah menungguku. Ya. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Raja Roh Ular, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama, kamu tidak mengecewakanku, sangat bagus, sangat bagus. Wow. Luo Zeng mengayunkan pedang. Pedang yang berat seperti itu seringan apapun di tangannya. Bilah pedang yang tidak beraturan bergesekan dengan udara dan mengeluarkan suara siulan yang menusuk, menyela kata-kata Raja Roh Ular. Luo Zeng kemudian bertanya, kamu gagal mengalahkan pohon pahit senior bahkan ketika kamu sendiri turun ke altar, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Raja Roh Ular menunjukkan senyum percaya diri, tentu saja. Kenapa? Luo Zeng bertanya, kamu akan segera tahu. Setengah dari tubuh aneh Raja Roh Ular awalnya terkubur di koordinat bola. Sekarang ia terus menarik tubuh pengkhianatnya dan menjadi ular raksasa yang lengkap, ada dua batu yang mengambang di depan dahinya. Satu batu mahatau terbatas berbentuk berlian, dan yang lainnya adalah batu ruang angkasa penuntun berbentuk segitiga. Saat cahaya hitam berkedip sedikit, batu permata bulat hitam murni lainnya muncul di depan dahinya. Asap hitam samar keluar dari batu permata bulat hitam ini, dan asap hitam menembus sedikit demi sedikit di sepanjang sisik Raja Ular. Dalam waktu singkat, lapisan sisik hitam muncul di permukaan tubuh Raja Roh Ular. Ayo, Snake Spirit King memberi perintah, dan lapisan dinding ruang muncul di bawah kaki Luo Zeng, dan dinding ruang ini akan mengangkat Luo Zeng secara langsung. Retak, Luo Zeng menginjak kakinya dengan ringan, dan dinding ruang di lantai itu meledak. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Dinding luar angkasa yang memandu batu luar angkasa untuk membangun begitu tirani. Apakah itu Raja Kera Besar atau Luan Hu, Han Ge tidak bisa menolak sama sekali. Tapi Luo Zeng baru saja meledak ketika dia menginjak kakinya, dan langsung terbang ke langit. Nuwa menatap sosok Luo Zeng yang melonjak dan berkata dengan bingung, apa maksud Luo Zeng ketika dia mengatakan bahwa Raja Roh Ular kalah dari tangan pohon pahit? Keluar, Yuan Shi Tianzun juga tampak bingung. Ketika mereka bertanya-tanya, pengkhianat lain muncul di pintu masuk dan keluar alun-alun, itu adalah roh manusia yang tampak tua. Mata Yuan Shi Tianzun berkilat, dan dia menundukkan tangannya dan berkata, Kusu senior. Tuan Kusu, Nuwa, Fuxi dan yang lainnya juga secara tidak sadar mengenali lelaki tua itu sebagai Kusu. Tanpa diduga, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan Tuan Pohon Pahit. Kalau begitu, Anda, saya adalah budak tua di samping Tuan Pohon Pahit, Chang Jiao, jawab lelaki tua itu. Chang Jiao adalah pelayan paling setia di Sekte Roh Manusia, dan telah melayani Pohon Pahit selama bertahun-tahun. Bahkan setelah jatuh ke dalam tubuh yang berbahaya, obsesinya masih tersimpan di mesbah bumi. Chang Jiao senior, apa yang terjadi di altar bumi? Mengapa Lord Kusu tidak terlihat? Yuan Shi Tianzun bertanya lagi. Snake Spirit King benar-benar dikalahkan oleh Master Kusu. Nuwa juga bertanya. Chang Jiao memandangi Raja Roh Ular di langit, dengan kesedihan tak berujung di matanya. Ya, Raja Roh Ular pernah memasuki altar bumi, tetapi ia tidak dapat mematahkan jebakan yang diatur oleh pohon pahit Tuan dan mati di sana. Bukankah kunci untuk membuka altar bumi adalah jebakan? Ekspresi Nuwa berubah. Iya,
Raja Roh Ular tidak bisa mengalahkan Tuan Kusu dengan tubuhnya yang berbahaya, jadi dia ingin menggunakan orang lain untuk memasuki altar. Chang Jiao mengangguk. Nuwa dan Yuan Shi Tianzun menarik napas dalam-dalam. Fuxi bertanya, di mana pohon pahit Tuan? Mengapa kamu tidak melihatnya? Seluruh kelompok dari mereka memasuki altar untuk mengetahui dukungan terbesar dari Raja Roh Manusia. Sekarang Luo Zeng mengenakan baju besi berat, membawa pedang. Apa yang terjadi? Tuan pohon pahit dibawa ke dimensi Sumeru oleh Luo Zeng, dia belum bangun. Chang Jiao menghela nafas. Nuwa, Fuxi, dan Yuan Shi Tianzun semua diam. Awalnya, mereka masih memiliki secercah harapan pada Raja Roh Manusia, tetapi sekarang secercah harapan itu telah menghilang tanpa jejak. Setelah berkeliaran begitu lama, itu semua dalam perhitungan Raja Ular, ketidakberdayaan yang mendalam menyelimuti mereka dan hampir tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mungkin Luo Zeng bisa menang. Gong, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, jangan lupakan kemampuan yang dimiliki Luo Zeng. Dia mewarisi asal-usul darah yang kuat. Kamu terlalu pesimis. Umatku ada banyak orang kuat di Sekte Roh, dan mereka semua mewarisi kemampuan darah asal, jadi pada akhirnya mereka tidak jatuh ke medan seperti itu, kata Chang Jiao sambil menggelengkan kepalanya. Senior Chang Hon, apa yang diwarisi Luo Zeng bukanlah kemampuan berasal darah ilahi. Dia mewarisi darah ilahi berasal lengkap, Gong mengoreksi. Mungkin karena dia baru saja bangun, pemikiran Shen Hon tidak terlalu cepat, dan dia baru menyadarinya setelah beberapa tarikan napas, dan matanya masih sedikit bingung. Apa katamu? Dia mewarisi darah dewa asal. Lengkap asal darah dewa, iya. Yuan Shi Tianzun mengangguk. Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Shen Hon masih memiliki ekspresi tidak percaya. Yuan Shi Tianzun berkata dengan sangat positif, sebagai alam abadi, kita secara alami dapat membedakan dengan jelas. Luo Zeng dapat menggunakan kemampuan 4 kuadran sesuka hati, yang hanya dapat diberikan oleh darah asal. Mata Shen Hon berbinar. Tidak heran dia bisa mengalahkan Tuan Pohon Pahit, dengan pedang itu, mungkin dia bisa menang. Shen Hon berbicara tidak jelas dengan semangat. Pada saat ini, api yang tidak beraturan memancarkan kemarahan di tangan Luo Zeng. Meskipun pedang ini tidak dapat berbicara, ia dapat menyampaikan emosi, kesedihan, dan kemarahan. Menghadapi lawan yang pernah membunuh Raja Jiwa, api yang tidak beraturan itu sepertinya penuh dengan semangat juang. Kamu ingin membunuhnya? Luo Zeng bertanya. Segera, Luo Zeng menerima tanggapan, dan api yang tidak teratur menanggapi Luo Zeng dengan emosi yang hampir menggembirakan. Aku pikir sama sepertimu, Luo Zeng sedikit tersenyum. Ketika dia menatap Raja Roh Ular lagi, sosoknya menghilang di tempatnya. Ruang ribuan kaki melintas, dan api yang tidak beraturan telah mencapai dahi Raja Roh Ular. Biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Luo Zeng. Permukaan api yang tidak beraturan itu tiba-tiba retak. Pedang ini sendiri tidak utuh, melainkan pedang yang terbuat dari 15 potong besi kehidupan. Ketika dibawa kembali dari luar angkasa oleh Bitter Tree, ia tidak pernah menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada alasan lain, ia perlu menyerap kekuatan darah, tetapi sulit untuk menopang pedang ini meski sekuat pohon pahit. Tapi sekarang terus-menerus menyerap kekuatan darah Luo Zeng, dan kekuatan asal darah hampir tidak terbatas, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Energi berbentuk pusaran muncul di tengah 15 keping besi kehidupan, dan tubuh besar Raja Roh Ular terlibat di dalamnya dengan wow. Memutar. Dari Luo Zeng mendekati Raja Roh Ular, pedang ditarik, pedang berat yang tidak beraturan terungkap, dan energi seperti pusaran dikorbankan, hanya dalam sekejap. Tapi Raja Roh Ular tidak lambat bereaksi. Batu Mahatau terbatas sepenuhnya terkonsentrasi pada Luo Zeng. Setiap gerakan tubuh Luo Zeng, sekecil rambut yang berkibar tertiup angin, sebesar jantung yang berdetak lebih cepat, informasi ini terus mengalir ke dalam pikiran Raja Ular. Batu antariksa penuntun mulai memancarkan cahaya biru. Kontrol ruang tanpa akhir dan tanpa akhir. Lapisan-lapisan ruang seperti kue lapis terus bermunculan, menutupi tubuh besar Raja Roh Ular. 10 lapis, 100 lapis, 1000 lapis, 10.000 lapis. Batu antariksa pemandu adalah objek guru suci, dan memiliki prioritas mutlak dalam memanggil energi pilar suci. Ketika batu ini mulai menggunakan kekuatan seluruh pilar suci, token yang tak terhitung jumlahnya dari pantai lain di pantai lain menjadi redup pada saat ini, dan untuk sementara kehilangan dukungan dari pilar suci. Beberapa pembangkit tenaga listrik di alam sisi lain menemukan bahwa token sisi lain mereka telah kehilangan kemampuannya, jadi mereka menggunakan kristal dewa untuk menyuntikkan energi ke token sisi lain tanpa mengetahui alasannya,
tetapi energi kristal dewa menghilang ke lautan dunia, lumpur dan menghilang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Romawi luar angkasa tak berujung dan tak berujung ini. Tapi saat energi pusaran bersentuhan dengan ruang tak berujung, Raja Roh Ular mau tidak mau berputar dengan liar. Hanya dalam satu tarikan napas, itu berputar puluhan ribu kali, dan tubuh yang panjang dan berbahaya itu dengan cepat berubah menjadi putaran. Dan retakan spiral yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan ruang tak berujung ini. Retak, klik, klik. Disertai dengan 3 suara keras, ruang tak berujung hancur, dan Raja Roh Ular masih berputar dengan kecepatan tinggi, meskipun tubuhnya yang berbahaya terpelintir berkeping-keping, seolah ditiup angin kencang. Kain gombal berjuang untuk mendukung di tengah pedang ini. Melihat adegan ini, Luo Zeng juga terkejut. Itu juga menggunakan kekuatan asal-usul darah, tetapi pedang ini tampaknya tahu lebih banyak dari dia, bahkan lebih dari asal-usul darah. Pusaran yang tidak mengesankan memiliki kekuatan seperti itu. Tubuh pengkhianat memiliki plastisitas yang sangat kuat, belum lagi dipelintir, bahkan jika pecah berkeping-keping, ia tidak akan mati. Wow, dengan suara angin, Raja Roh Ular akhirnya melepaskan diri. Tubuh ular besar itu seperti cambuk panjang, dibanting ke tanah, dan terdengar suara bip yang renyah. Seluruh Yukingtian bergetar, dan Raja Roh Ular langsung tertancap ke tanah. Luo Zeng mengguncang gagang pedang di tangannya sedikit, dan 15 keping besi kehidupan kembali ke posisi semula untuk membentuk epi yang tidak beraturan. Dia melangkah maju dan muncul di atas kepala Raja Roh Ular dalam sekejap. Pedang kedua. Sebelum Raja Roh Ular bangkit dari tanah, pedang Luo Zeng sudah menembus lurus ke bawah. Kekuatan darah asal dilepaskan melalui pedang panjang tidak beraturan lagi. Retakan pada epi yang tidak beraturan memancarkan cahaya biru muda pada saat ini, yang merupakan kemampuan lebih dari 10 jenis kuadran ruang angkasa. Sekarang apakah itu Luo Zeng atau asal-usul darah, tidak jelas apa artinya epi tidak teratur akan digunakan. Origin Divine Blood hanya perlu memberikan energi, dan Luo Zeng hanya perlu menusuk pedangnya. Hal berikutnya diserahkan kepada epi tidak beraturan itu sendiri. Boom! Epi yang tidak beraturan menghantam dahi Raja Roh Ular lagi. Segera setelah itu, pola segitiga biru seukuran telapak tangan muncul di permukaan tubuh Raja Roh Ular. Dari kepala besar hingga ekor besar, ada sekitar puluhan juta segitiga biru ini. Mata Luo Zeng sedikit bingung, dan Raja Roh Ular merasa sedikit panik. Segitiga biru ini mulai saling merobek. Awalnya Raja Roh Ular utuh, itu dipotong menjadi puluhan juta segitiga dalam sekejap mata. Sangat cepat seru Luo Zeng lagi. Sebelumnya, Luo Zeng dapat mencapai efek yang sama dengan menggunakan metode rahasia kontrol darah untuk mengubah asal-usul darah, tetapi itu harus sangat dikurangi saat digunakan pada Raja Roh Ular, tidak mungkin untuk memotong tubuh ular sebesar itu. Raja Roh berkeping-keping. Ya meskipun dipotong menjadi puluhan juta keping, Raja Roh Ular masih tidak menyerah. Segitiga itu dengan cepat berubah menjadi ular hitam putih kecil, dan ular kecil itu berkumpul di arah yang sama, membentuk menara pasir. Zero adalah keseluruhan, dengan cepat dikembalikan ke tubuh yang utuh. Raja Roh Ular baru saja pulih, dan Luo Zeng muncul di depan Raja Roh Ular lagi, dan dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk bernapas. Pedang ketiga. Epi yang tidak beraturan sekali lagi menyerap energi dari darah asal. Dua warna hijau dan abu-abu berkedip bergantian di celah antara 15 keping besi kehidupan ini adalah kemampuan untuk menciptakan kuadran dan kuadran kehidupan, dan hanya ada 6. Pada saat ini, mata Luo Zeng menunjukkan antisipasi, ingin tahu kekuatan magis apa yang dilepaskan oleh epi tidak teratur. Bukan hanya dia, tetapi Yuan Shi Tianzun, Nuo, Fuxi dan lainnya juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Sangat disayangkan bahwa Raja Roh Ular menekan mereka semua dengan mengandalkan batu penuntun luar angkasa. Sekarang menyaksikan Luo Zeng mengalahkan Raja Roh Ular dengan keras, wajar bagi mereka untuk menghela nafas lega. Adapun Raja Roh Ular, dia sangat tertekan. Terlalu sedih untuk ditekan oleh Luo Zeng, dan tidak pernah ada hal seperti itu selama ribuan tahun. Tentu saja Raja Roh Ular mengetahui pedang berat yang tidak beraturan itu, tetapi pedang itu tidak begitu kuat di tangan Kusu saat itu. Matilah aku. Raja Roh Ular akhirnya mulai melawan. Lapisan kabut hitam tiba-tiba meletus dari batu permata bulat hitam itu, dan kekuatan penghancur mengalir deras. Persepsi energi Luo Zeng sangat tajam hari ini. Energi yang terkandung dalam kabut hitam ini sangat mengerikan, Luo Zeng harus mundur. Wow, seberkas cahaya hitam dibiakkan dari lapisan kabut hitam, dan jatuh lurus ke arah atas kepala Luo Zeng. Pada saat sinar hitam jatuh, batu ruang penuntun juga memancarkan cahaya biru,
dan ruang di sekitar Luo Zeng tiba-tiba menjadi sangat kental. Sua, seberkas cahaya hitam meledak di tubuh Luo Zeng, benar-benar menenggelamkan Luo Zeng. Saat sinar hitam menghilang, Luo Zeng juga menghilang. Kepala ular yang fleksibel dari Raja Roh Ular terus melihat sekeliling, dan batu kemahatauan tak terbatas mencari dengan panik, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan pria itu sama sekali. Raja Roh Ular merasa sedikit khawatir. Menurut Hei Guang, Luo Zeng harus bisa mengalahkan Bitter Tree ketika dia memasuki Earth Altar, dan dia juga bisa mengeluarkan pedang dengan lancar. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah memenangkan Luo Zeng dan mendapatkan kembali pedangnya. Ini adalah bagian dari rencana. Kekuatan Luo Zeng jauh melebihi harapannya. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Hei Guang. Apakah Hei Guang salah perhitungan? Atau itu membohongi dirinya sendiri? Raja Roh Ular sedang memikirkan pertanyaan ini sambil mencari Luo Zeng. Jika itu kesalahan lampu hitam, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Raja Roh Ular mengetahui kekuatan cahaya hitam, selama itu bergerak, tidak peduli seberapa kuat Luo Zeng, itu tidak akan membantu. Jika cahaya hitam benar-benar membohonginya, situasinya akan merepotkan. Berdengung. Tidak jauh dari sana, sosok Luo Zeng baru saja muncul, dan seberkas cahaya hitam melesat ke arahnya. Boom! Sinar cahaya hitam melewati hantu Luo Zeng dan menghantam tanah. Momen berikutnya, sosok Luo Zeng berkedip di belakang Raja Roh Ular lagi, dan sinar hitam membombardir lagi. Boom! 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 Di bawah persepsi kuat dari batu mahatau yang terbatas, tidak peduli apapun penampilan Luo Zeng, Raja Roh Ular selalu dapat mengetahui di mana dia berada dalam sekejap, dan pada saat yang sama membombardirnya dengan seberkas cahaya hitam. Batu permata hitam itu sangat kuat, jadi itu harus menghabiskan banyak kekuatan dari sisi lain, kan? Sosok Luo Zeng melintas di belakang Raja Roh Ular dan meninggalkan kalimat. Kali ini, Raja Roh Ular tidak mengorbankan pancaran cahaya hitam, jika tidak maka akan mengenai dirinya. Energi benda Sanzo juga tidak terbatas. Apakah itu batu mahatau terbatas atau batu luar angkasa penuntun, atau batu permata hitam ini, ia menghabiskan banyak energi dari pilar suci. Ketika Raja Roh Ular menggunakan 3 benda suci, sebagian besar token Bian di seluruh Bian tidak dapat digunakan secara normal. Jadi apa? Energi pilar suci jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Sebelum energinya habis, aku akan menangkapmu. Raja Roh Ular berkata dan mengarahkan batu angkasa untuk memancarkan cahaya biru lagi. Luo Zeng, yang sedang berjalan di luar angkasa, tiba-tiba terjepit. Kakak-kakak, Raja Roh Ular menunggu kesempatan ini, dan dinding ruang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Zeng, sementara sinar hitam menyelimutinya. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Raja Roh Ular berkata dengan bersemangat. Berdengung. Kali ini, seberkas cahaya hitam mengalir tanpa henti ke tubuh Luo Zeng, berlangsung selama lebih dari selusin napas. Raja Roh Ular dapat melihat bahwa tubuh fisik Luo Zeng terkikis, meleleh, dan menghilang melalui batu mahatau yang terbatas. Masalah terbesar terpecahkan. Raja Roh Ular sangat senang. Tetapi pada saat ini, suara Luo Zeng terdengar lagi di belakang Raja Roh Ular. Saya lupa memberitahu Anda bahwa batu mahatau Anda yang terbatas sebenarnya sangat mudah untuk ditipu. Apa Raja Roh Ular ingin menoleh? Tapi saat dia berbalik, api yang tidak beraturan itu mengenai punggungnya lagi, dan tubuh pengkhianat itu langsung terpotong menjadi puluhan juta. Pada saat yang sama saat dipotong, cahaya putih yang berkobar-kobar melesat pergi seperti air pasang. Di bawah erosi cahaya yang hancur, tubuh Raja Roh Ular yang berbahaya dengan cepat runtuh. Ketika Luo Zeng meninggalkan Istana Batu, dia memotong sepotong batu suci dari dinding Istana Batu. Ini adalah batu suci tingkat tertinggi dengan ukuran kepalan tangan, dan cahaya kehancuran yang dilepaskan sangat efektif. Jika itu untuk batu suci Luo Zeng sendiri, saya khawatir dia tidak akan bisa membunuh tubuh pengkhianat sebesar itu. Begitu. Tubuh berbahaya Raja Ular runtuh, ketiga permata itu menghilang dalam sekejap. Di atas altar, Nuwa dan yang lainnya sangat bersemangat hingga hampir melompat ketika melihat pemandangan ini. Lagi pula, menurut rencana awal, umat manusia tidak bertanggung jawab untuk berperang melawan Raja Roh Ular. Lawan dari Raja Roh Ular adalah Raja Roh Monkey, dan itu adalah kartu hall terbesar mereka. Setelah Monkey Spirit King dikalahkan dan dikutuk, kartu hall ini tidak ada lagi, secara teori mereka sudah mengalami kekalahan telak. Siapa yang tahu bahwa pedang dapat dilawan dari altar Luo Zeng, dan Raja Roh Ular yang menyerang secara langsung tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Boom, boom, bobobo. Setelah mengarahkan batu antariksa untuk terbang menjauh, ruang persegi yang diciptakannya mulai gagal.
Menahan dagu, ruang persegi kosong meledak lebih dulu, dan tubuh aneh yang terkompresi di dalamnya dibebaskan satu demi satu. Tubuh-tubuh berbahaya berbentuk kubus itu berjuang untuk beberapa saat, lalu mulai mengubah bentuknya, dan akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Aku tercekik. Akhirnya bebas. Intinya bukan di sini, bocah itu, Luo Zeng dari ras manusia mengalahkan Raja Roh Ular. Meskipun mereka terjebak di ruang persegi, itu tidak mempengaruhi pengamatan mereka. Dari dunia luar serangkaian serangan luar biasa Luo Zeng dengan mudah menjatuhkan Raja Roh Ular, tetapi mereka melihatnya di mata mereka. Master Ular dan Roh Ular di sisi lain dikepung. Terutama ular besar berkaki dua, Master Ular Tianyin, mereka sangat jelas tentang rencana Raja Roh Ular. Membiarkan Luo Zeng mencabut pedang adalah bagian dari rencana. Masuk akal bahwa Raja Roh Ular seharusnya memiliki tindakan balasan sejak lama, bagaimana mungkin ada situasi sepihak seperti itu. Ini tidak normal. Namun, tidak peduli Master Ular, Master Monkey, atau Master Burung, mereka tidak terburu-buru untuk bertarung. Kunci keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini bukanlah mereka, tetapi Luo Zeng dan Raja Roh Ular. Setelah mengalahkan Raja Roh Ular, Luo Zeng melihat ke atas dan melihat ke atas. Ada bola transparan yang mengambang di sana, dan koordinat Raja Ular tersembunyi di dalamnya. Untuk membunuh Raja Roh Ular sepenuhnya, bola ini harus dihancurkan. Luo Zeng, bola itu memiliki kekuatan khusus untuk melindunginya, Nuwa mengingatkan. Sebelumnya, Raja Roh Monkey memeras semua kekuatan kalung gigi asli, hampir menghancurkan bola dan koordinat di dalam bola. Tetapi pada saat kritis, awan cahaya hitam muncul menutupinya, baik bola itu sendiri maupun cahaya hitam itu sangat jahat. Kekuatan khusus. Luo Zeng mendongak. Koordinat di bola bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi yang terkandung dalam koordinat itu berlimpah, tetapi Raja Roh Ular tidak segera hidup kembali. Luo Zeng mengambil dua langkah, menggenggam epi yang tidak beraturan dan menggesek dengan keras. Cahaya pedang berbentuk setengah bulan ditembakkan langsung ke arah bola. Cahaya pedang ini sangat biasa tapi kuat, cukup besar untuk menembus tubuh Raja Roh Ular. Sua, dalam sekejap, cahaya pedang telah menempuh jarak ribuan kaki dan mengenai bola. Tapi bola itu seperti tidak ada, begitu saja, ia melewatinya dengan diam-diam. Luo Zeng berkedip, adegan ini tidak mengejutkan, dia mengangkat epi yang tidak beraturan dan berkata, berikan padamu. Ada keinginan untuk mencoba di epi yang tidak beraturan. Pedang itu dengan senang hati akan mengakhiri hidup Raja Ular. Kekuatan ruang yang terkandung dalam bola mungkin sangat misterius, bahkan Raja Roh Burung yang mahir dalam aturan ruang tidak dapat menyentuhnya. Tetapi tidak sulit bagi Luo Zeng, Origin Divine Blood memiliki kuadran ruang waktu yang lengkap, tidak peduli seberapa istimewa kekuatan ruang Anda tidak dapat menghindari 93 kemampuan di kuadran ruang waktu. Epi yang tidak beraturan dapat memaksimalkan kemampuan asal darah, memecahkan bola bukanlah tantangan bagi Luo Zeng. Luo Zeng mengambil langkah lain, siap untuk memotong pedang kedua. Cahaya biru berkelap-kelip dari retakan pada tubuh pedang Epi, dan napas luar angkasa yang misterius keluar. Seperti yang dipikirkan Luo Zeng, kemampuan yang digunakan oleh Epi tidak beraturan milik kuadran ruang waktu, dengan sebanyak 19 jenis. Tepat ketika Luo Zeng hendak mengayunkan pedang, ular suangki di kejauhan tiba-tiba menyerang dan langsung menuju Luo Zeng. Meskipun tahu bahwa itu bukan lawan Luo Zeng, tetapi saat ini penyelamat sangat bersemangat dan tidak peduli tentang apapun. Luo Zeng mengerutkan kening, melangkah maju, dan segera sosok itu muncul di belakang ular bifid seperti hantu, dan pada saat yang sama, cahaya pedang panjang yang tidak beraturan itu menyala. Klik, gosok, gosok. Suara pemotongan yang berantakan keluar. Tubuh berbahaya dari ular bifid telah dipotong menjadi puluhan ribu segitiga. Luo Zeng mengeluarkan batu suci dari ruang sumi, mengaktifkannya, dan melepaskan cahaya kehancuran, dan tubuh aneh ular dua diskrit dengan cepat runtuh. Kekuatan ular dua diskrit juga merupakan keberadaan terbaik di antara para pengkhianat. Sebelumnya, dengan sendirinya, itu membuat keributan besar dalam semalam di Jiandao. Sekarang menghadap Luo Zeng, dia tidak bisa menahan dua napas. Dagu, Konggu, Xiagu, dan Master Monkey lainnya sedikit gemetar saat melihat pemandangan ini. Mereka selalu berperang dan mau tidak mau membandingkan diri mereka dengan ular berkaki dua. Ada celah tertentu dalam kekuatan mereka dibandingkan dengan ular bifid, lagi pula, mereka telah disegel di Pulau Yejian selama bertahun-tahun. Jika mereka menghadapi Luo Zeng secara langsung, saya khawatir kekalahannya akan menjadi lebih buruk. Pada saat ini, Dagu dan Master Monkey lainnya merasa sedikit lebih beruntung di hati mereka untungnya.
Luo Zeng menemukan Pulau Yejian dan berdiri di tempat yang sama, depan dengan mereka, dan tidak menjadi musuh mereka. Setelah memecahkan ular ganda, Luo Zeng mengayunkan pedangnya lagi. Wow, cahaya pedang, yang mengumpulkan 19 jenis kemampuan kuadran ruang angkasa, berkedip dan langsung mengarah ke bola. Kecepatan cahaya pedang ini tidak cepat, tapi bolanya sepertinya lupa untuk mengelak. Hei, kali ini, cahaya pedang yang mengandung kekuatan ruang tidak menembus bola, tetapi benar-benar mengenai permukaan bola. Retak. Retakan meledak di permukaan bola. Bola itu lebih kuat dari yang dibayangkan Luo Zeng, jadi dia tidak ragu untuk memotong pedang kedua, pedang ketiga. Tepat ketika Luo Zeng menghancurkan bola, terjadi perselisihan sengit di koordinat Raja Roh Ular. Kamu memintaku untuk melepaskan orang itu, tapi sekarang dia bisa membunuhku. Kamu harus memberikan kekuatan yang lebih kuat. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Pada saat kritis, Raja Roh Ular tidak lagi ragu. Pada saat ini, suara bola pecah masuk ke dalam koordinat, dan Raja Roh Ular menjadi semakin gugup, dan berteriak, anak itu menyerang bola halus. Pada saat ini, cahaya hitam telah diam. Raja Roh Ular telah diserang olehnya sepanjang waktu, didorong ke depan. Tetapi setelah Luo Zeng mencabut pedangnya, keberadaan Raja Roh Ular memiliki sedikit arti. Apakah itu struktur pantai lain atau tempat kelahiran yang dibangun oleh Raja Roh Ular di bawah pengaturannya, ia dapat dengan mudah mengambil alih. Ini adalah pilihan yang baik untuk membiarkan Raja Roh Ular mati di tangan Luo Zeng. Namun ketika Raja Roh Ular memohon dengan getir, Hei Guang berubah pikiran dan akhirnya berkata, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Lalu apa yang harus kulakukan? Hei Guang akhirnya menjawab, si ular Spirit King menghela nafas lega. Kerahkan kekuatanmu, kata Blacklight. Tapi kekuatanku tidak cukup untuk melawannya, kata Raja Roh Ular bingung. Cukup untuk saat ini. Koordinat Raja Roh Ular awalnya emas murni, tetapi setelah cahaya hitam selesai berbicara, cahaya hitam murni memanjat koordinat seperti cacing tanah. Bola luar angkasa adalah kekuatan sihir luar angkasa yang paling kuat dari batu luar angkasa penuntun, dan memang sangat istimewa. Karena Luo Zeng tidak mencoba menganalisis komposisi bola ruang angkasa, Epi yang tidak beraturan sebenarnya meluncurkan serangan dengan metode tebakan buta. Luo Zeng memotong cahaya pedang yang kuat ini, yang hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada bola halus. Tapi itu sudah cukup. Pedang pertama menebas, dan bola halus itu sudah pecah menjadi retakan. Retakan pedang kedua melebar. Pedang ketiga, bagian bawah bola halus besar sudah tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Pedang keempat. Pedang kelima. Derai. Seluruh bola halus tidak bisa lagi menahan cahaya pedang yang dipotong Luo Zeng, dan itu benar-benar runtuh dari bawah ke atas. Tetapi pada saat ini, koordinat emas berubah menjadi hitam pekat. Pada saat yang sama koordinat mulai berubah warna, Luo Zeng sekali lagi menebas pedang, hancurkan. Koordinat yang kehilangan perlindungan bola pasti akan hancur di bawah pedang ini, dan Raja Roh Ular akan hilang sama sekali. Apakah sudah berakhir? Raja Roh Ular terkutuk akhirnya memiliki hari ini. Ada apa dengan koordinatnya? Mengapa menjadi gelap? Apakah itu akan berubah? Roh manusia, Master Monkey, dan Master Burung terus mengawasi melihat cahaya pedang yang naik dengan cepat. Aku merasa senang sekaligus gugup. Melihat cahaya pedang mencapai koordinat, bilah hitam tiba-tiba menonjol dari koordinat. Tanda tanya tanda seru. Ada suara emas dan besi yang berbenturan antara bilah dan cahaya pedang, dan bilah hitam itu langsung memotong cahaya pedang. Kemudian seekor ular hitam perlahan keluar dari koordinat hitam, itu adalah Raja Roh Ular. Dibandingkan dengan tubuh ular besar dari Raja Roh Ular sebelumnya, Raja Roh Ular saat ini tampaknya jauh lebih kecil, hanya sedikit lebih besar dari ular bifid, tetapi bentuknya telah mengalami perubahan besar. Tubuh ular itu berubah menjadi hitam pekat, dan pada saat yang sama, bilah hitam seperti lengan belalang menjulur dari kedua sisi, dan ekor seperti trisula tumbuh dari ekornya. Raja belum mati. Hebat. Para Master Ular dan Roh Ular sudah jatuh ke dalam pesimisme ekstrim. Tanpa diduga, Raja mereka muncul lagi, dan dengan mudah menyelesaikan luka Luo Zeng. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Apa itu? Raja Roh Ular telah mengubah wujudnya. Rasa penindasan yang kuat. Wajah orang-orang di altar menjadi suram. Raja Roh Ular yang pendek dan ramping, seperti daun, perlahan melayang turun dari udara dan berdiri di hadapan Luo Zeng. His. Raja Roh Ular memuntahkan surat itu. Murid ular merah emas awalnya memancarkan kebencian yang kuat dan jejak kesenangan. Tampaknya aku harus berterima kasih karena mengizinkanku mendapatkan kekuatan seperti itu,
kata Raja Roh Ular. Raja Roh Ular merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu telah memperoleh kekuatan di luar dunia ini, dan bahkan di luar dunia utama. Kekuatan semacam ini seharusnya hanya dimiliki di ruang angkasa yang dalam, tetapi sekarang Raja Roh Ular telah memperoleh ini kekuatan. Raja Roh Ular bahkan merasa sedikit tidak puas dengan cahaya hitam. Karena Blacklight sudah memiliki kekuatan ini, mengapa dia tidak memberikannya sendiri saja? Kekuatan ini bukan milikmu, tanya Luo Zeng. Dengan persepsi tajam Luo Zeng sekarang, dia secara alami menyadari bahwa Raja Roh Ular berkali-kali lebih kuat, dan rasa penindasan yang tak terkatakan membuat Luo Zeng merasakan krisis. Api tidak beraturan di tangan Luo Zeng sedikit bergetar, tentu saja, itu bukan ketakutan, tapi kegembiraan. Sebagai keberadaan dunia jaringan kelima, ia telah menghadapi baptisan kekuatan semacam ini, dan telah kalah dari jenis ini. Kekuatan-kekuatan juga memenangkan kekuatan semacam ini, dan Api yang tidak teratur telah memenangkan kemenangan terakhir dalam konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan semacam ini. Itu menang, tetapi seluruh ruang angkasa kalah. Sekarang menghadapi aura familiar ini lagi, bagaimana mungkin pedang ini tidak bersemangat? Tidak masalah apakah kekuatan itu milikku, yang penting adalah kamu akan. Raja Roh Ular mengangkat pedang hitamnya dan menghilang tiba-tiba, berubah menjadi bayangan hitam dan mendekati Luo Zeng, kematian. Huh. Tanda seru. Dua bilah hitam, satu kiri dan satu kanan, datang ke Luo Zeng. Kecepatan ini, murid Luo Zeng terbuka dengan tajam. Kecepatan Raja Roh Ular begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana bisa? Dengan kecepatan reaksi Luo Zeng saat ini, tidak peduli seberapa cepat dia menyerang, dia bisa mengikuti. Namun kecepatan yang ditunjukkan oleh Raja Roh Ular saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai cepat, melainkan telah mencapai hasil yang harus dibunuh. Dang. Tapi saat ini, api tak beraturan itu mulai bergerak. Pedang itu sepertinya menghilang dari tangan Luo Zeng, terus-menerus menahan serangan Raja Roh Ular. Luo Zeng sendiri tidak bergerak, tetapi tangannya ditarik oleh api yang tidak beraturan. Jadi di mata orang lain, bahkan di mata Luo Zeng, pemandangan yang sangat aneh terbentuk. Tangan kanan Luo Zeng menghilang bahkan dengan api yang tidak beraturan, dan Raja Roh Ular menghilang sepenuhnya. Para pengamat hanya melihat bayangan hitam samar terjalin tanpa henti, dan pada saat yang sama terdengar suara nyaring logam dan besi. Pada saat ini, keduanya bertarung berkali-kali. Sungguh kecepatan yang cepat, kata Fuxi dengan heran. Noah menatap Luo Zeng dengan cermat, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Situasinya tidak benar, Luo Zeng tampaknya bingung. Aku bisa. Melihat Yuan Shi Tianzun mengangguk. Chang Hon Senior, apa yang terjadi? Pernahkah Anda melihat Raja Roh Ular sebelumnya? Tanya Noah. Chang Jiao menyaksikan adegan ini dengan sedikit kedalaman di matanya. Aku telah melihat kekuatan Raja Roh Ular sekali di luar angkasa. Sekte Empat Roh dulunya sangat tertarik untuk menjelajahi luar angkasa. Lagi pula, darah suci dan pilar suci dari Sekte Empat Roh semuanya berasal dari luar angkasa, dan ada terlalu banyak warisan yang luar biasa di sana. Sebagai pelayan pribadi Bitter Tree, Shen Hon mendapat kehormatan untuk memasuki ruang angkasa yang dalam. Meskipun tempat yang saya tuju dengan Lord Bitter Tree adalah tepi terluar dari ruang angkasa yang dalam, itu juga sangat berbahaya. Kami pernah bertemu dengan binatang belalang hitam di sana. Binatang belalang hitam ini memiliki sepasang bilah. Nafas yang mereka pancarkan serupa dengan ular. Raja Roh sangat mirip. Kata Chang Jiao. Kekuatan ruang angkasa yang dalam. Yuan Shi Tianzun berkata, dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki oleh Raja Roh Ular lebih tinggi daripada dunia utama. Chang Jiao mengangguk, itu sangat mungkin. Noah, Fuxi dan yang lainnya tidak bisa menahannya. Tarik napas. Mereka mendengar dengan jelas percakapan antara Luo Zeng dan Raja Roh Ular barusan. Kekuatan Raja Roh Ular diberikan. Lalu siapa yang akan memberdayakannya? Apakah itu keberadaan yang kuat dari luar angkasa? Pada awalnya, semua orang mengira semuanya akan berakhir setelah mengakhiri Ratu Roh Ular, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemikiran mereka terlalu sederhana. Kang kuang-kuang, suara renyah yang intensif terus datang dari sisi Luo Zeng. Api tidak beraturan menyeret tangan Luo Zeng untuk terus menahan serangan Raja Roh Ular. Ketika Raja Roh Ular menyerang pada sudut yang rumit, Luo Zeng bahkan diseret oleh api tidak beraturan dan hampir jatuh ke tanah. Kasus, Luo Zeng mengepalkan gagang pedang dan tidak berani melepaskannya. Meskipun pedang ini sangat kuat, ia sangat bergantung pada energi darah asal. Setelah api yang tidak beraturan dilepaskan, dalam menghadapi serangan berintensitas tinggi dari Raja Roh Ular,
energinya akan habis dalam 3 atau 5 napas, dan Luo Zeng dapat langsung dipotong-potong oleh Raja Roh Ular. Di hadapan serangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas, wajah Luo Zeng juga jelek. Meskipun Epi tidak beraturan untuk sementara melindungi Zhou Kuan-nya, dia sangat jelas tentang arti pemblokiran pasif seperti ini. Bagaimana kamu melakukannya? Luo Zeng memegang Epi yang tidak beraturan dan bertanya asal-usul darahnya. Gerakan Raja Roh Ular sangat istimewa, sepertinya bergerak dengan cara yang tidak bisa aku mengerti. Aku bisa memprediksi. Tidak ada lebih dari 2 cara untuk bergerak di dunia yang kacau, satu dengan kecepatan eksplosif, dan yang lainnya adalah perjalanan luar angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Teknik tubuh apapun, kekuatan supernatural spasial apapun lahir dari keduanya, perbedaannya terletak pada keterampilan yang berbeda. Namun, metode pergerakan Raja Roh Ular tidak ada di antara mereka. Luo Zeng mencoba memperluas kesadarannya untuk menangkap lintasan Raja Roh Ular beberapa saat yang lalu. Luo Zeng merasa bahwa itu akan menyerang dan membunuhnya, tetapi saat berikutnya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dia jelas merasakan kegelapan, pisau menusuk kepalanya, dan saat berikutnya muncul di atas kepalanya. Raja Roh Ular tampaknya ada di ruang khusus, dan semua metode serangan bersifat acak, yang memiliki kemungkinan tak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Tapi pedangmu bisa memprediksi, jawab Yuan Shengshui. Pedangku. Luo Zeng melihat Epi yang tidak beraturan. Saat ini, Epi yang tidak beraturan itu masih menyampaikan semangat juang yang kuat padanya. Pedang itu juga tampak dalam keadaan gila, mengejar Raja Roh Ular dengan putus asa. Tepat ketika Luo Zeng ragu-ragu, Chang Jiao, yang berdiri di atas altar, tiba-tiba maju 2 langkah. Senior Chang Hon, apa yang kamu lakukan? Nuwa bertanya. Aku ingin mengingatkannya, jawab Chang Jiao, tuanku pernah berkata bahwa kekuatan pedang ini sama dengan tuannya. Apa maksudmu? Yuan Shi Tianzun juga bertanya. Semakin kuat pemegang pedang, semakin besar kekuatan pedang ini, kata Chang Jiao sambil mengenang. Tuan Pohon Pahit telah diganggu beberapa kali, mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh pedang ini. Tuan Pohon Pahit tidak mengerti pedang ini, tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Nuwa sedikit tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, Lord Bittertree mengetahui pedang ini dengan sangat baik, dia berkata bahwa dia telah bergabung dengan pedang ini, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan pedang ini, jawab Ashen Hon. Mendengar kata-kata ini, mata Nuwa langsung berbinar, kekuatan Tuan Pohon Pahit tidak sebanding dengan pedang ini, bagaimana dengan kekuatan darah asal? Chang Jiao tersenyum. Dan berkata, Tuan Pohon Pahit telah mencoba sebelumnya, tapi dia bisa sama sekali tidak mengendalikan darah asal. Tapi Luo Zeng telah mengendalikannya. Jawab Nuwa. Iya, Ashen Hon mengangguk, tapi dia tidak sepenuhnya mengendalikan pedang. Luo Zeng hanya dapat berkomunikasi dengan Epi tidak teratur, dan hanya akan secara pasif memasok energi dari Epi tidak teratur, seperti untuk Epi tidak teratur. Apa lakukan? Luo Zeng masih tidak bisa mengendalikan. Jadi Luo Zeng tidak bisa mengikuti ritme pedang ini, dan diseret oleh pedang ini hampir sama dengan beban. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Nuwa dengan kening berkerut. Ingatkan dia, ketika Chang Jiao mengambil beberapa langkah, dia berdiri di tepi tangga di atas altar bumi dan berkata dengan lantang, Luo Zeng, meskipun pedang Lord Bittertree mengenalimu, kamu belum benar-benar mengendalikannya, itu belum. Luo Zeng. Kembali setelah berpikir keras, sedikit keheranan muncul di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Chang Jiao, dan dia segera bertanya, kontrol pedang ini. Saya telah terhubung dengan pedang ini, bagaimana saya masih perlu mengendalikannya? Chang Jiao hendak menjawab tiba-tiba, suara Raja Roh Ular terdengar di sebelahnya, diam. Kemudian pedang hitam itu menyapu ke arah Chang Hon. Ya. Bilah hitam itu memotong ratusan pisau dalam sekejap, dan tanduk abu yang berdiri di tepinya dipotong menjadi irisan putih yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Chang Jiao juga berjarak ribuan kaki dari Luo Zeng, tetapi Raja Roh Ular mengirisnya menjadi irisan tipis dalam sekejap, dan kemudian kembali ke Luo Zeng dalam sekejap. Kecepatan gerakan ini menakutkan. Bahkan Nuwa, Fuxi, dan lainnya yang berdiri di belakang mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tapi Gonggong berdiri tak bergerak dengan tangan di belakang. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk menghindari pedang hitam, tidak ada artinya bagi Raja Ular untuk membunuh mereka dan mundur ke sembarang tempat, jadi dia bersikap tenang. Tanduk Ashen adalah tubuh yang berbahaya. Serpihan putih yang tak terhitung jumlahnya bergabung satu sama lain, dan dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan dia melanjutkan, bukan itu yang kamu pikirkan, Luo Zeng, kamu dapat menggunakan Epi tidak teratur sebagai buku latihan, dan kamu harus benar-benar memahaminya.
Buku, mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Chang Jiao, hati Luo Zeng bergerak sedikit, mungkin dia masih melihat pedang ini hanya, lagi pula, Raja Roh Ular sangat ingin mendapatkan pedang ini. Sekarang Epi yang tidak beraturan dapat melindunginya dengan baik, dia hanya menyuntikkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuh pedang. Begitu kesadarannya menembus ke dalam pedang, dia melihat sekelompok lampu merah. Ada 140 titik cahaya yang tersebar di sekitar kelompok cahaya ini, dan titik cahaya ini memanjang dari garis tipis yang padat, jumlah garis tipis ada jutaan, yang tak terhitung jumlahnya sama sekali tapi Luo Zeng segera menemukan bahwa setelah energi dari darah asal disuntikkan ke dalam Epi yang tidak beraturan, energi tersebut mengalir ke titik cahaya sesuai dengan garis tipis yang berbeda. Beberapa titik cahaya menjadi sangat terang setelah mendapatkan energi, sementara yang lainnya redup. 140 kelompok cahaya. 140. Luo Zeng mengunyah angka ini di dalam hatinya, matanya tiba-tiba menyala, dan dia segera menyadarinya. Ini semua jenis energi di luar angkasa. Asal-usul darah pernah memberitahu Luo Zeng bahwa dunia ke-6 memiliki 86 jenis energi, sedangkan dunia bintang ke-5 memiliki 140 jenis energi Epi yang tidak beraturan berasal dari luar angkasa, persis seperti asal-usul darah, untuk membintangi dunia komik. Pedang ini mengubah energi dunia grid ke-4 menjadi energi dunia grid ke-5. Karena Epi yang tidak beraturan dapat menggunakan energi dari dunia jaringan ke-5, maka saya juga dapat menggunakannya, pikir Luo Zeng. Sejak mendapatkan pedang ini, dia dan Epi tidak beraturan hanya tinggal dalam komunikasi emosional, meskipun Epi tidak beraturan menerima Luo Zeng, ia masih percaya bahwa pohon pahit itu adalah tuannya yang sebenarnya. Luo Zeng juga berpikir demikian, bagaimanapun juga ini adalah pedang pinjaman, dan pada akhirnya akan dikembalikan ke Raja Roh. Tapi sekarang Luo Zeng menyadari bahwa jika dia ingin mengalahkan Raja Roh Ular dan bahkan keberadaan di belakang Raja Roh Ular, dia perlu tahu lebih banyak tentang pedang ini dan mengendalikannya. Seperti yang dikatakan Chang Jiao, dia ingin memahami pedang ini sebagai latihan klasik. Kesadaran Luo Zeng mengalir ke kelompok lampu merah di tengah, dan ketika dia menyentuh kelompok lampu merah, dia merasakan gelombang resistensi emosi datang dengan cepat. Epi yang tidak teratur tidak mau menerimanya. Aku tahu kamu merindukan mantan tuanmu. Tapi hanya aku yang bisa membawamu ke titik ekstrim, dan kamu harus mengerti kekuatan apa yang aku miliki. Kami hanya memiliki satu cara untuk menghidupkan kembali pohon pahit guru, mengalahkan lawan di depan kami. Terima aku. Luo Zeng terus menegur melalui kesadarannya. Lambat laun perlawanan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, kesadaran dengan mulus bergabung ke dalam kelompok lampu merah. Boom! Pada saat ini, pikiran Luo Zeng sepertinya dipukul oleh palu yang berat, dan sejumlah besar informasi datang bersamaan, yang merupakan pengaturan hampir tak terbatas dari 140 titik cahaya. Pada saat yang sama, Luo Zeng juga dengan cepat memahami energi yang digunakan oleh Raja Roh Ular dan Epi yang tidak beraturan, dan bahkan memahami nama yang aneh darinya. Kemungkinan ekstrim. Kemudian jejak energi hitam diumpankan kembali ke tubuh Luo Zeng dari Epi yang tidak beraturan. Snake Spirit King juga sedikit bingung dengan keadaan Luo Zeng saat ini. Lawannya berubah dari Luo Zeng menjadi pedang ini, dan Luo Zeng menjadi beban. Ini adalah kabar baik bagi Raja Roh Ular, yang berarti Luo Zeng tidak bisa melawannya sama sekali. Tapi Epi yang tidak beraturan ini sangat ganas sehingga dapat sepenuhnya mengimbangi kecepatannya dan meredakan rangkaian serangan sengitnya. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, Raja Roh Ular juga sedikit tidak sabar. Ketika melihat tubuh Luo Zeng mulai menghitam, ada jejak martabat di matanya. Hanya pedang yang sangat sulit untuk ditangani, bukankah akan lebih merepotkan jika orang dan pedang bersatu? Dengan pemikiran ini, serangannya menjadi lebih sengit. Kedua bilah hitam itu memotong puluhan ribu pisau dalam satu tarikan napas. Di mata orang lain, Raja Roh Ular tidak ada, bilah hitam tidak ada, Epi tidak beraturan tidak ada, dan bahkan tangan yang memegang Epi tidak beraturan dengan Luo Zeng menjulang. Puluhan ribu luka diblokir oleh Epi yang tidak beraturan, dan suaranya bahkan lebih keras dan lebih keras, seolah-olah seseorang sedang mengasah pedang di atas marmer. Zizizi. Juga, orang terlemah yang hadir semuanya ada di alam abadi, dan jika orang yang lebih lemah mendengar suara ini, mereka mungkin menjadi gila. Di bawah serangan yang begitu sengit, Epi yang tidak beraturan akhirnya habis, tidak mampu menahan semua serangan Raja Roh Ular. Salah satu dari 10.000 pisau itu hilang. Bilah hitam itu menghantam baju besi berat hitam Luo Zeng. Retak. Sebuah retakan tipis muncul di pelindung pinggang dari baju besi berat hitam,
dan retakan itu menembus lapisan dalam dan memotong pinggang Luo Zeng, sampai ke punggung Luo Zeng. Luo Zeng ditusuk. Pedang itu tidak tahan lagi. Luo Zeng tampaknya dalam keadaan tertentu dan tidak bisa bangun. Percuma bangun, dia bisa jangan hindari pisau ini. Di altar ada banyak diskusi. Terutama jiwa Heifu, Yuefu dan Guangfu yang paling gugup. Mereka juga tidak menyangka bahwa keputusan akhir pemenangnya adalah manusia, dan sebagai roh manusia, mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Pada napas berikutnya, Raja Roh Ular memotong puluhan ribu pisau lagi. Selalu ada satu hal dalam 100 rahasia, membela secara membabi buta setara dengan kematian yang lambat, dan Epi yang tidak teratur kehilangan 2 dari 10.000 pedang. Retak, klik, kali ini bahu kanan Luo Zeng. Lukanya sepanjang 1,5 kaki, hampir membelah separuh tubuh Luo Zeng. Di alam immortal lainnya, pisau itu mungkin dipotong menjadi 2 bagian secara langsung, tetapi tubuh daging yang diperkuat oleh darah asalnya sangat keras, dan hampir tidak ada rasa sakit yang ditularkan ke Luo Zeng. Origin Divine Blood juga mulai beraksi. Energi hijau melonjak keluar dari lukanya, dengan panik memperbaiki tubuh Luo Zeng. Kekuatan hidup yang kaya semacam ini memiliki kemampuan perbaikan yang sangat kuat, dan hampir dapat menghidupkan kembali orang mati. Ini adalah proyek besar untuk memperbaiki tubuh fisik Luo Zeng dengan kekuatan seperti itu, dan kecepatan perbaikan secara alami jauh lebih lambat. Nafas ketiga, 10.000 pisau lagi. Epi tidak beraturan menahan 9.998 pisau, dan melewatkan 2 pisau lagi. Retak, klik, kedua pisau ini dipotong di dada Luo Zeng. Setelah menembus baju besi berat hitam, dia memotong tulang rusuk dada secara langsung, dan Luo Zeng ditusuk dengan hawa dingin yang memilukan. Nafas keempat, 10.000 pisau. Orang-orang di altar menjadi sesak napas. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pedang itu tidak bisa bertahan melawan serangan Raja Roh Ular. Luo Zeng akan dipotong-potong. Dia pasti akan mati jika dipukul seperti ini. Haruskah kita membantu? Heifu akan melamar. Shen Cengang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bagaimana kami bisa membantu ini? Mereka bahkan tidak bisa menangkap sosok Raja Roh Ular. Secara teoritis, Luo Zeng melawan hal yang tak terlihat, karena Raja Roh Ular terlalu cepat, sudah menjadi ketidakberadaan de facto. Siapa yang bisa menyerang lawan yang tidak ada? Jenderal Heifu baru saja melamar, tapi Dagu, Konggu dan Master Monkey lainnya sudah bergegas turun. Tetapi sebelum mereka sempat keluar dari altar, setiap Master Monkey ditusuk ratusan kali, dan semua tubuh pengkhianat dipotong menjadi irisan setebal setengah inci yang berkibar tertiup angin, lagi serangan hantu. Ini adalah metode serangan yang tidak bisa mereka mengerti. Ketika Raja Roh Ular memotong Tuan Monkey, sebagian besar fokusnya masih pada Luo Zeng, dia sedikit terganggu selama waktu bernapas ini, tetapi dia gagal menembus pertahanan Epi yang tidak beraturan. Tapi di napas berikutnya, ada 10.000 pisau lagi. Baju besi berat hitam itu dipotong-potong satu persatu, dan ada lebih banyak bekas luka di tubuh Luo Zeng, sebagian besar bekas luka itu mengejutkan, hampir mematikan. Dalam proses ditusuk terus-menerus, energi hitam merayapi seluruh tubuh Luo Zeng. Matilah aku. Bila hitam Raja Roh Ular melesat lagi. Kali ini Raja Roh Ular hampir mencapai batasnya, dan 10.000 pedang menjadi sangat rumit. Zizizi. Di tengah suara logam dan besi yang bernada tinggi dan tajam, Epi yang tidak beraturan itu meleset dari ratusan pisau. Jika ratusan pisau ini dipotong pada Luo Zeng, itu akan cukup untuk mengirisnya. Tapi sebelum nafas ini, Luo Zeng membuka matanya, dan dia melihat awan dengan sedikit kebingungan. Itu adalah awan hitam besar. Area penutupnya sekitar 20 li dalam radius, termasuk altar bumi dan area di depan altar bumi. Ketika Luo Zeng melihat awan, dia segera menyadarinya. Dia dapat muncul dalam jangkauan awan ini. Tidak peduli itu tubuh sebelumnya atau tubuh berikutnya, tidak peduli itu tepi awan hitam atau pusat awan hitam, dia dapat muncul secara langsung, dan dapat muncul pada saat yang sama. Ini perasaan yang luar biasa. Sepertinya tidak ada konsep ruang waktu di awan ini, atau ruang waktu ini sangat istimewa. Dia bisa muncul di satu tempat, atau di banyak tempat pada waktu yang sama, dan penampakan ini bukan hanya beberapa salinan lagi, masing-masing adalah dirinya sendiri dia. Bisa muncul di banyak tempat dan dia bisa langsung menghilang. Di separuh waktu pernapasan yang tersisa, Luo Zeng dapat dengan jelas melihat 10 posisi Raja Roh Ular, dan ratusan pisau yang dipotong oleh 10 posisi ini pada saat yang sama terlewatkan oleh Epi yang tidak beraturan. Tricky, ganas, setiap luka berakibat fatal. Setelah Luo Zeng memahami kemungkinan ekstrim,
dia bisa bergerak di awan ini seperti Raja Ular, jadi Luo Zeng tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Kemudian sosoknya terus mundur ke belakang. Jelas hanya ada satu orang, tetapi dia mundur lebih dari 10 kali dari arah yang berbeda, dan setiap mundur berhubungan dengan serangan Raja Roh Ular. Ratusan pisau yang dipotong oleh pisau hitam dengan tenang dihindari oleh Luo Zeng. Menarik jarak, keduanya berhenti untuk pertama kalinya, dan sosok mereka muncul di mata semua orang. Meskipun tubuh fisik Luo Zeng masih bobrok, dan sumber darah masih mati-matian diperbaiki, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya. Kamu membuat awan ini. Ini sangat istimewa, dan sepertinya aku bisa berjalan bebas di dalamnya. Wajah Snake Ling Wang menjadi sulit untuk dilihat. Kemungkinan ekstrim membuat keuntungannya tidak terbatas, tetapi Luo Zeng juga memperoleh kemungkinan ekstrim dalam waktu singkat, yang membuatnya tidak terduga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Raja Roh Ular berenang langsung ke awan hitam dan menyerang Luo Zeng lagi. Luo Zeng sekarang terluka parah dan benar-benar rusak. Ia ingin membunuh Luo Zeng sebelum perbaikan selesai. Pada saat Raja Roh Ular merangsang kemungkinan ekstrim, ribuan Raja Roh Ular muncul di depan Luo Zeng. Raja Roh Ular ini saling tumpang tindih, tetapi mereka tidak menghalangi satu sama lain. Raja Roh Ular yang tumpang tindih melambaikan pedang hitam dan menyerang Luo Zeng. Jika sebelumnya, Luo Zeng sama sekali tidak bisa melihat metode serangan Raja Roh Ular, tetapi saat ini dia bisa melihat dengan jelas. Hampir 2000 bilah hitam jatuh ke arah Luo Zeng, tetapi sebelum bilah ini menyentuh Luo Zeng, dia menghilang. Saat berikutnya, sosok Luo Zeng muncul di tepi awan hitam ini. Sosoknya juga bukan satu, melainkan 1000. 1000 Luo Zeng didistribusikan secara merata di tepi awan hitam ini untuk membentuk lingkaran. Jumlah maksimum di awan hitam ini adalah 1000. Sepertinya aku tidak bisa menembus. Kamu juga tidak bisa menembus. 1000 kata Luo Zeng pada saat yang sama. Berhenti bicara. Raja Roh Ular menjadi marah karena malu. Juga menyebar 1000 dari dirinya sendiri, dan setiap Raja Roh Ular sesuai dengan Luo Zeng. Pedang hitam itu menebas. Wow, Luo Zeng tidak mengambilnya. Dia menghilang lagi. Di awan hitam ini, semua pergerakan memiliki sifat probabilitas, yang tidak dapat diprediksi. Meskipun Raja Roh Ular juga memiliki kemungkinan yang ekstrim, itu tidak dapat memprediksi gerakan Luo Zeng, dan pisau yang ditebas oleh ribuan Raja Roh Ular pada saat yang sama secara alami akan jatuh. Saat berikutnya Luo Zeng muncul di tengah awan hitam, dengan 1000 dirinya dan 1 dirinya, dia dapat menarik diri dengan bebas. Setelah merangsang kemungkinan ekstrim pada saat yang sama, keduanya jatuh ke dalam tarik-menarik lagi. Orang-orang di altar dan roh ular di bawah altar semakin bingung. Meskipun mereka tidak bisa melihat Raja Roh Ular sebelumnya, serangan Raja Roh Ular yang seperti hujan badai masih bisa membuat suara keras, yang setidaknya merupakan cara untuk membuktikan pertempuran. Nah sekarang, Luo Zeng dan Snake Spirit King menghilang secara langsung, bahkan tanpa suara, metode pertarungan keduanya berada di luar pemahaman mereka. Mereka tidak mungkin pergi ke tempat lain. Bahkan nafasnya telah menghilang, sangat aneh. Luo Zeng tampaknya telah memahami teknik gerakan yang sama, jangan khawatir, aku yakin dia bisa menang. Setelah kehilangan tulang punggung kedua belah pihak, suasana sedikit mereda. Shen Chengang, Jenderal Heifu dan roh manusia lainnya memanjat altar dan datang ke Chang Jiao. Shen Chengang telah melihat lelaki tua itu. Hei! Meskipun Chang Jiao adalah budak tua di sebelah Kusu, statusnya di sekte roh manusia tidak rendah sama sekali, dan dia bahkan dapat memimpin keseluruhan situasi di tempat Raja Roh Manusia berkali-kali. Ketika roh manusia dari 3 istana menemukan Chang Jiao, mereka sangat bersemangat, tetapi mereka terjebak di ruang sebelumnya dan tidak bisa datang untuk menyapa. Chang Jiao melihat sekeliling pada semua roh, dan menghela nafas. Apakah kamu satu-satunya yang terperangkap di dunia ini? Selain kita, ada 200 pembangun dunia, jawab Shen Chengang. Meskipun pembangun dunia adalah pelopor gerbang jiwa manusia, statusnya tidak dianggap tinggi, dan dia bukan sosok inti. Apakah tidak ada orang lain? Shen Hon bertanya lagi. Tidak, kata Shen Chengang dengan pasti. 3 roh manusia tinggal di sisi lain untuk waktu yang lama. Meskipun mereka telah diperintahkan oleh Sekte Roh Ular, mereka juga diam-diam menyelidiki secara pribadi. Sepertinya tidak ada roh manusia lainnya. Aduh, Chang Jiao menghela nafas lagi. Shen Chengang berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah lelaki tua itu ingin menemukan tetua dari Great Conjecture Mansion? Ya, Chang Jiao mengangguk. Di Sekte Roh Manusia, Great Conjecture Mansion berada di level yang sama dengan Shifang Mansion, tetapi perannya jauh lebih penting daripada Shifang Mansion.
Shifang Mansion mengumpulkan para elit dari seluruh sekte roh manusia, misalnya, Lord of the Shifang Mansion yang terkenal adalah yang kedua setelah Kusu dalam kekuatan, tetapi elit dari Shifang Mansion hampir semuanya berkat Great Conjecture Mansion. Roh yang paling kuat akan memasuki rumah Shifang, tetapi orang yang kuat dan cerdas pasti akan memasuki rumah dugaan besar. Bitter Tree dijebak oleh Ashen Hon, dan sebagian besar harapan mereka disematkan pada Great Conjecture Mansion, dan hanya mereka yang memiliki sedikit peluang untuk menyelamatkan Master Bitter Tree. Tapi hasil akhirnya di luar ekspektasi Ashen Hon. Pria muda yang datang untuk menyelamatkan pohon pahit itu bukan dari Great Conjecture Mansion, atau Shifang Mansion, atau bahkan roh manusia, tetapi seorang manusia, yang menurutnya tak terbayangkan. Sayangnya, menurut spekulasi kami, Great Conjecture Mansion mungkin telah dihancurkan. Shen Chengang juga menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah menemukan jejak apapun. Kecuali mereka mati, bagaimana mereka bisa disembunyikan begitu lama? Tapi sekarang akhirnya ada harapan. Manusia bernama Luo Zeng ini benar-benar menghadapi Raja Roh Ular secara langsung. Jika Tuan Kusu mengetahuinya, dia akan sangat senang. Chang Jiao menunjukkan senyum di wajahnya. Meskipun Luo Zeng tidak mengalahkan Raja Roh Ular, bagaimanapun, dia menyelamatkan sekte roh manusia dari keputusasaan. Saya harap dia bisa menang, kata Shen Chengang juga. Pertempuran ini terlalu penting bagi mereka. Raja Roh Ular dan Luo Zeng menghilang selama hampir setengah batang dupa, dan tiba-tiba suara yang renyah terdengar di telinga semua orang. Ini berkelahi lagi. Semua orang bergidik, melihat sekeliling dengan mata dan kesadaran mereka, dan menemukan sosok keduanya di ruang terbuka tepat di depan altar. Dua bilah hitam Raja Roh Ular menekan ke bawah, dan Luo Zeng meletakkan epi tidak beraturan secara horizontal di atas kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, giliranku untuk mengejar dan membunuh begitu lama. Darah ilahi asal. Memiliki benar-benar memperbaiki tubuhnya, sekarang saatnya untuk melawan. Suara itu jatuh. Satu orang dan satu ular menghilang dari pandangan semua orang lagi. Suara terus-menerus seperti gesekan logam muncul kembali. Cedera Luo Zeng telah sembuh. Sekarang dia mulai melawan. Dengan luka serius, dia dapat menghindari semua serangan Raja Roh Ular. Kondisi Luo Zeng saat ini sangat kuat. Di awan hitam ini sosok Luo Zeng dan Raja Roh Ular terus berkedip. Kecepatan keduanya tidak cepat atau lambat, dan kecepatan di mata orang normal tidak ada di awan ini. Sepotong Luo Zeng dekat dengan sepotong Raja Roh Ular. Setiap gerakan Luo Zeng berbeda, tebasan epi tidak teratur, pembunuhan, bundaran besar pedang pisau ganda Raja Ular, pertahanan, serangan balik gila. Dalam satu waktu bernapas, Anda datang dan bertarung dengan saya puluhan ribu kali. Bahkan jika kamu memahami kemungkinan ekstrim. Pada akhirnya, itu hanya seri. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata Raja Roh Ular. Wajah Luo Zeng tenang dan dengan sedikit senyum, yang di belakangmu hanya memberimu kemungkinan. Kekuatan magis dari dunia jaringan kelima sangat kuat dan luar biasa, tapi sayang sekali hanya memiliki satu kemungkinan, kata Luo Zeng memegang gagang di satu tangan dan memegang tubuh pedang di tangan lainnya, dan energi melonjak lagi di celah-celah epi yang tidak beraturan keluar. 3.800.